Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tentunya melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan tuntun langkah kita, Tuhan tolong kita melewati setiap pergumulan, melewati setiap badai, melewati setiap masalah. Sehingga kita boleh ada di hari ini, saudaraku, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sanggup, atau bukan karena kita mampu. No, di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya kita perlu terus dituntun, diarahkan, dipimpin oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang ada ya. Saudara ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari kami diarahkan, dituntun dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Saat yang indah ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita itu mulut perkataan untuk kita bisa menguatkan orang lain, selain untuk makan tentunya, iya kan? Tapi Tuhan mau setiap kita dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, membuat orang yang ada di sekeliling kita itu dikuatkan gitu, termotivasi, bangkit, memiliki kembali pengharapan. Karena sederhananya begini, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menguatkan yang lemah, untuk meneguhkan yang bimbang, untuk membawa orang-orang yang tawar hati kembali memiliki pengharapan melalui mulut saudara dan saya. Saudara, ada satu perkataan Yusuf ketika abang-abangnya ini dalam ketakutan, dalam kepanikan terhadap Yusuf, saudaranya ini, karena abang-abangnya berpikir jangan-jangan nanti Yusuf akan membalas kejahatan kita. Yusuf bilang begini, saudara, dalam Kejadian 50 ayat 21. Jadi janganlah takut, Yusuf bilang sama abang-abangnya, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Yusuf bilang jangan takut, aku akan menanggung makanmu, aku akan juga menanggung makanan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi kalau ada orang bilang, aduh saya masih apa ya, pendeta saya memang gak bisa dipakai Tuhan. Selama engkau masih bisa ngomong, perkataanmu masih bisa dipakai Tuhan. Amin. Saudara cuma bisa nguatin orang, saudara cuma bisa encourage orang, berikan orang semangat, memberikan perkataan yang menghibur, berikan perkataan yang menenangkan hati. Engkau sudah dipakai Tuhan untuk meneguhkan iman orang lain, untuk membuat hati orang lain kuat, saudara. Ya, jadi saya ajak setiap kita dimanapun, setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapapun dirimu, apapun latar belakangmu, Tuhan mau pakai hidup. Ya, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya melalui perkataan kita. Sama-sama bilang sama saya, perkataan saya harus menghibur dan menenangkan hati sesama. Itu sebabnya kenapa Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, saudara. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29, Rasul Paulus bilang begini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik. Untuk apa, saudara? Yes, pakai perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, lihat, beroleh kasih karunia. Jadi Tuhan mau pakai setiap kita melalui perkataan kita. Nggak usah repot-repot, tapi saya nggak mesti ngomong apa nih, saya mesti bicara apa. Engkau pakai perkataanmu yang menguatkan orang lain aja, bukan menghakimi. Engkau pakai perkataanmu, ucapanmu, tutur katamu untuk menghibur orang lain, bukan mendakwa mereka. Itu aja dulu, ya kan?
Sehingga ada orang-orang di sekeliling kita tuh berkata, ya enak loh gue kalau dekat dia tuh kayaknya perkataan itu menguatkan gitu. Perkataannya itu membangkitkan semangat banget sih. Jangan sebaliknya, justru jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Perkataannya kasar sekali. Dia baru nafas aja kayaknya nyakitin banget hati gue. Saking kasarnya, nafas aja nyakitin hati orang. Jangan saudara. Jangan. Ya, kita mau dipakai Tuhan melalui perkataan kita. Minimal melalui perkataan kita aja. Jadi kalau bisa ada orang, aduh saya emang nggak bisa dipakai Tuhan, saya emang memiliki latar belakang begini, saya nggak sanggup pakai Tuhan, saya emang nggak bisa, saya nggak punya keahlian. Engkau bisa ngomong, daripada mulutmu dipakai untuk menggosipin orang, Bu, daripada perkataanmu dipakai untuk ngomongin kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang, Pak. Udah, lebih baik pakai kata-katamu, ucapanmu untuk menguatkan, meneguhkan iman orang lain, untuk mereka bangkit dari keterpurukan mereka. Kenapa sih perkataan kita bisa menghibur dan menenangkan hati orang? Karena perkataanmu punya kuasa. Ya, perkataan kita punya kuasa, saudara. Sehingga dengan perkataan kita bisa menguatkan orang, namun di sisi lain dengan perkataanmu dari mulut yang sama itu bisa melemahkan iman orang. Saya ajak setiap kita anak Tuhan yang hari ini secara khusus mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Ingat, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya melalui perkataan kita. Miliki perkataan yang menghibur dan menenangkan hati orang, ya. Sehingga orang tuh merasa damai di sebelahmu, tenang di sampingmu tuh melalui perkataanmu gitu loh. Karena biar bagaimanapun perkataan kita itu sesuai dengan apa yang menjadi isi hati kita. Makanya jaga betul hati kita, saudara. Alkitab bilang dari hati terpancar keluarnya lewat mulut, keluarnya lewat kelakuan, semua sumber dari hati. Nggak bisa mata air memancarkan dua rasa, Alkitab katakan. Nggak bisa. Kalau mata airnya pahit, maka airnya pahit yang keluar. Kalau mata airnya manis, maka airnya manis yang keluar. Kalau hatimu jahat, maka yang keluar mulutmu adalah jahat. Kalau hatimu lempeng, hatimu kau jaga, maka perkataanmu, perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangkitkan iman. Jaga hati, saudara. Ya, jaga hati. Karena ketika hati kita benar di hadapan Tuhan, maka perkataanmu dapat menjadi berkat buat orang lain. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena keberkatan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami belajar untuk memakai setiap ucapan perkataan kami untuk menguatkan, menghibur, menenangkan hati. Sehingga ada banyak orang dikuatkan, diteguhkan imannya melalui setiap ucapan kami. Pakai urapi mulut kami dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.